Oke bro, jumpa lagi dengan channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau bahas mengenai lampu tanda belok dan lampu hazard. Lampu tanda belok ini biasanya digunakan untuk bagi pengguna jalan lain mengetahui bahwa kendaraan yang sedang ada di depannya itu atau di lawan arahnya membelokkan kendaraannya. Dan lampu hazard ini digunakan ketika keadaan darurat. Oke bro, kali ini kita akan bahas yang pertama adalah komponen-komponen dari lampu tanda belok, fungsi dan jalur-jalurnya ya. Kemudian juga untuk lampu hazardnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah baterai, ini sebagai sumber tegangan. Kemudian dari positif baterai jalurnya masuk ke main fuse atau sekring yang berfungsi untuk pengaman rangkaian ya, dari arus hubung singkat atau arus yang over ya. Kemudian di sini dari main fuse dicabang ya, untuk yang ke atas itu adalah untuk jalur menuju rangkaian lampu tanda belok. Kemudian yang lurus ini ya, atau bawahnya ini untuk arus listrik yang menuju ke rangkaian lampu hazard ya. Oke, kita bahas dulu yang jalur rangkaian lampu tanda belok yang atas ini ya, dari main fuse kemudian ke kunci kontak, kemudian keluar kunci kontak masuk ke fuse lagi untuk lampu tanda belok ya. Kemudian keluar dari fuse menuju ke ini ya, ke saklar lampu tanda belok ini ya, sini, dan masuk ke ini saklar hasrat ya, hasrat juga ya. Kemudian masuk ke flasher. Flasher ini adalah komponen yang berfungsi untuk membuat berkedip rangkaian, baik itu rangkaian lampu tanda belok maupun lampu hazard ya. Kemudian keluar dari flasher dicabang, ada lagi yang dimasukkan ke kontak flasher, kontak ini saklar hazard yang bawah ya. Dan ada yang dicabang ke saklar lampu tanda belok ya. Dan saklar lampu tanda belok ini dicabang, ada yang ke kiri right ataupun kanan left ya. Dari lampu switch ya, dari switch lampu tanda belok yang sebelah kiri dulu ya. Ini kita urutkan masuk ke pertemuan atau percabangan. Untuk bagian sebelah kiri ini dicabang lagi menjadi 3 ya, dicabang menjadi 4 nih, sorry. Yang pertama atas ini masuk ke lampu ya, lampu sebelah kiri ya, sebelah kiri depan. Kemudian atasnya lagi ya, sini ini dicabang menuju ke lampu indikator sebelah kiri. Dan bagian bawah ini yang masih sebelah kiri, ada yang dicabang ini masuk ke ini kontak dari lampu hazard. Kemudian ada yang masuk ke lampu depan, lampu belakang kiri untuk lampu sennya. Kemudian yang sebelah kanan ya, ini dicabang atasnya menuju ke lampu indikator.
sebelah kanan ya, kemudian atasnya lagi ya dicabang ke lampu depan sebelah kanan, kemudian bagian bawah ya, bagian bawah ada yang dicabang nanti masuk ke saklar hazard juga ya. Kemudian ada ini bawahnya lagi ya, dicabang ke ini lampu sein kiri bagian belakang. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk yang percabangan berikutnya yang ke lampu hazard ya, dari main fuse ya, main fuse, kemudian masuk ke sekring lampu hazard, kemudian keluar masuk ke saklar ini untuk lampu hazard ya. Saklar ini menggunakan saklar tekan tarik ya, jadi kalau atau push pull, jadi kalau ditekan dia on, kalau ditekan sekali lagi dia off ya. Kemudian dari ini saklar hazard ini, nah ini yang tadi tersambung dengan output dari flasher ya, output dari flasher. Oke, lampu saklar ini nanti menghubungkan dari beberapa terminal ini ya, beberapa terminal ini, sehingga keempat lampunya ini menyala secara bersama-sama. Oke bro, kita lanjut. Sekarang kita pelajari cara kerja dari lampu tanda belok dulu ya, untuk yang berbelok ke arah kiri. Oke, kita mulai. Ya, oke. Kalau kita lihat ini, ketika kunci kontak sudah on ya, nih, maka arus listrik akan mengalir dari positif baterai, main fuse, dan kunci kontak, dan keluar kunci kontak masuk fuse atau sekring dari lampu tanda belok, kemudian menuju ke ini lampu kontak lampu hazard ya, yang tengah ini, kemudian menuju ke terminal input dari flasher. Dan kita lanjut. Nah, harusnya masuk ke flasher ini mengisi kapasitor ya, jadi kapasitornya terisi ya. Dan kita lanjut, kita lihat. Nah, saklarnya ketika kita on kan ya, kita lihat arus listriknya. Nah, di sini kapasitor mulai ini, kapasitor yang bawah ini ya, mengosongkan muatannya lewat output atau L nih ya, lampu ini lewat L dari flasher, dan ke saklar sebelah kiri dari saklar lampu tanda belok. Nah, dan di sini nanti akan dicabang menjadi 4 ya, beberapa cabang ya. Ini ada yang ke nih arus listriknya, ada yang ke indikator lampu tanda belok sebelah kiri, kemudian ada yang ke lampu depan sebelah kiri, dan juga ke cabang ke lampu belakang sebelah kiri. Lanjut ya. Oke, nah sehingga ini lampunya menyala, jadi lampu sebelah kiri baik yang depan nih maupun depan maaf ini, dan yang belakang
dan lampu indikatornya ini menyala. Jadi lampunya menyala itu ketika kapasitor ini membuang muatannya ya. Jadi untuk lampunya itu sebenarnya menggunakan arus listrik yang tersimpan pada kapasitor ya. Ingat ya bahwa lampunya itu menyala menggunakan arus listrik yang tersimpan pada kapasitor. Kemudian ketika kapasitornya membuang muatannya, maka kontak ini terbuka sehingga ini tidak terhubung, sehingga ini hanya tegangan standby saja. Nah, ketika muatan kapasitor ini habis, maka kontak ini nanti akan on lagi ya, mengisi kapasitor, begitu seterusnya, sehingga lampunya bisa berkedip ya. Kita lihat nah ini on off terus ya, jadi mengisi mengosongkan, mengisi mengosongkan, dan seterusnya. Oke guys, kita lanjut lagi untuk cara kerja ketika saklar kita geser ke sebelah kanan. Oke guys, kita lanjutkan lagi untuk penyaklaran lampu sein ke arah kanan atau belok ke arah kanan. Nah, kita perhatikan ya, nih ketika kunci kontak on, nah kemudian arah arus listrik dari positif baterai ke kunci kontak, keluar kunci kontak ke sekring ya, sekring dari lampu tanda belok, kemudian ke terminal kontak dari saklar hazard ya, ini kemudian ke input dari laser. Oke, kita lanjut ya, kita lihat. Nah, sekarang kita geser ke arah kanan ya, jadi switch dari lampu tanda belok kita geser ke arah kanan. Kita lihat ini kapasitor kontak flashernya masih on, berarti masih mengisi kapasitor. Kita lihat ya, nah mulai membuka, ini berarti kapasitornya mulai mengosongkan ya muatannya atau mengaliri arus ke ini dari kapasitor, kemudian coil relay ini ya, kemudian ke ini saklar, kemudian ke terminal sambungan ini ya, dan nanti dicabang lagi. Nah, ada yang ke lampu depan sebelah kanan, dan ada yang menuju ke lampu belakang sebelah kiri, dan ada yang ke lampu indikator. Kita lanjut. Nah, karena arusnya mulai masuk ke lampu ya, nah sehingga ini baik lampu belakang sein, depan sein, dan lampu indikator sebelah kanan sein menyala ya. Oke, nah kita lihat ini flashernya udah, kontaknya sudah on off, sehingga lampunya berkedip. Oke, jadi sama ya untuk sebelah kiri dan kanan. Jadi lampu itu menyala ketika kapasitor dari flasher ini mengosongkan muatannya. Jadi lama tidaknya lampu itu menyala dan berkedip itu tergantung dari kapasitas atau ukuran dari kapasitornya sendiri. Oke bro, kita lanjut nanti cara kerja dari hazard ya. Oke bro, kita lanjut.
sekarang kita pelajari untuk cara kerja lampu hazardnya ya. Oke, bisa kita mulai ya. Nah, ini kita on kan dulu untuk switch hazardnya ya. Kita lihat sekarang arus listriknya ya, dari positif baterai kemudian ke fuse lampu hazard nih. Jadi dari positif baterai, main fuse, kemudian fuse lampu hazard, kita lihat. Nah, mengalir menuju saklar hazard ya, ini inputnya, dan keluar ini menuju ke flasher atau terminal B ini ya. Nah, kemudian ini mulai mengisi kapasitor ya, isi kapasitor. Oke, lihat, nah sudah keluar arus listriknya dari terminal L flasher ini ya, dan menuju ke saklar kontak saklar sebelah bawah dari ini, saklar hazard ya. Dan di sini outputnya di cabang ya, kita lihat ya, ada yang ke sebelah ini kanan ya, ada yang sebelah kanan ini, kemudian ada yang di cabang ke sebelah kiri dari rangkaian lampu tanda belok tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, menuju ke masing-masing lampu, ke 4 lampu ya, maaf 6 tambah lampu indikatornya 2. Kita lihat arus listriknya sudah sampai terminal. Nah, sehingga ketika saklar hazard ini kita tekan ya, sehingga terminalnya on ya, sehingga membuat arus listrik dari baterai, flasher, kemudian ke 6 lampu. Nah, sekarang ke 6 lampunya menyala ya. Oke. Nah, inilah cara kerja dari hazard ya. Jadi untuk lampu hazard ini arus listriknya tidak melewati saklar lampu tanda belok dan juga tidak melewati kunci kontak. Jadi sumber arusnya dari main fuse langsung ke saklar hazard, kemudian ke flasher ya, kemudian ke masing-masing lampu. Jadi tidak melewati saklar lampu tanda belok maupun tidak melewati kunci kontak ya. Oke bro, itu tadi cara kerja dari lampu tanda belok atau sein dan lampu hazard ya. Semoga bermanfaat. See you.